Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 67. Wa minha, di antara tanda-tanda ulama akhirat, ayyakuna mustaqsiyan, keberadaan orang yang alim. Mustaqsiyan adalah sosok yang menjauh anis salatini, dari para amir, para sultan. Fala yadkhulu alaihim albattata, ia tidak masuk alaihim pada sultan, pada salatin, albattata sama sekali. Madama, selagi dia yajidu menemukan ilal firari, lari, anhum meninggalkan mereka, sabilan pada jalan. Bal yambaghi, bahkan seharusnya dia ayah tariza, menjaga an mukhalatatihim, dari mempergauli mereka, wa inja'u ilaihi, meskipun mereka datang kepadanya. Di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, orang alim dari sekian ulama akhirat itu orangnya menjauhi para sultan, menjauhi para pejabat, menjauhi para pemimpin. Ia itu tidak akan masuk kepada mereka. Alim ini tidak akan masuk ke dalam sama sekali. Selagi ia menemukan jalan untuk lari meninggalkan mereka, ia akan lari dari situ. Justru seharusnya ia harus menjaga untuk bergaul bersama para sultan, meskipun para sultan itu yang datang kepadanya. Kenapa kok bisa sedemikian? Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia, hulwatun manis, khadratun hijau. Dunia ini manis, hijau, segar, menarik, kan begitu. Wazimamuha bi aidis salatini, sedangkan kendali dunia ini berada pada para tangannya para sultan. Alasannya konkret ini sih, karena dunia ini manis, memberikan daya tarik, segar, menarik hati, kan begitu. Karena dunia yang sangat menarik ini, sementara yang punya kendali dengan urusan dunia ini adalah para sultan, para pemimpin, para pejabat. Wal mukhalitu lahum la yakhlu an takallufin fi talabi mardatihim. Wal mukhalitu, sementara orang yang bercampur baur, lahum, kepada para sultan, la yakhlu, ia tidak akan lepas antakallufin, dari pengupayaan, dari berupaya, fi talabi mardatihim, dalam mencari keridhaan mereka, wastimalati qulubihim, dan kecenderungan hati mereka, ma'annahum zalamatun, padahal mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Orang yang bercampur baur dengan para pejabat, orang yang bercampur baur dengan para pemimpin, para sultan, kata Imam Al-Ghazali, ia tidak akan bisa melepas dirinya untuk mengupayakan agar ia itu mendapatkan kerelaan mereka, mendapatkan restu mereka, dan juga untuk mendapatkan kecenderungan hati mereka, pengen disanjung mereka, pengen dipuji mereka, pengen dilem mereka, meskipun mereka itu sebenarnya orang-orang zalim. Di sini kita sadar. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan para pejabat, para pemilik kekuasaan, maka kecenderungan akan takluk dalam genggamannya itu sangat kuat. Kecenderungan untuk dipegang, dihandle sama para pejabat itu sangat kuat. Seperti itu. Padahal mereka itu orang-orang zalim.
Kan begitu. Wa wajib ala kulli mutadayyinin, bagi setiap orang yang beragama, al-ingkaru, mengingkari, alaihim, pada para sultan, wa tadyiqu sudurihim, dan menyempitkan dada mereka, bi idhari zulmihim, dengan penampakan kezaliman mereka, wa taqbih fi'lihim, dan jeleknya perbuatan mereka. Setiap orang yang beragama ini punya tugas. Dia harus mengingkari kepada para sultan, kemudian tidak berlapang dada, menyempitkan dada, artinya marah. Kalau berlapang dada itu kan suka memaafkan, luas dadanya. Kalau menyempitkan dada, tidak terima dengan sikap seperti ini. Harus begitu. Ketika para sultan itu menampakkan kezalimannya, ketika mereka itu melakukan perbuatan yang buruk, harus seperti itu. Ini sulit ya, sulit. Kadang kita itu komen ketika dimasukkan dapat cairan juga tidak bisa komen kok. Mursyid misalnya, kadang tegas ketika dia belum masuk dalam jajaran proyeknya birokrat. Tegas karena dia tidak dipegang oleh salah satu pejabat. Masuk dalam pejabat, mursyid tidak bisa ngomong. Nah, ini justru Imam Al-Ghazali memotivasi kepada orang yang mutadayyin, orang yang beragama, berpegang teguh kepada agamanya. Kamu kalau sultanmu itu melaksanakan perbuatan yang jelek, kezaliman, kamu harus ingkar. Tidak boleh kamu berlapang dada, harus sempit dadamu, marah, tidak terima dengan itu. Harus begitu sih. Faddakhilu alaihim, orang yang masuk kepada para sultan, para amir, para pejabat, para pemimpin, imma ayyaltafita ila tajammulihim, ada kalanya yaitu menoleh, ila tajammulihim, pada perbuatan baik mereka, fayazdari ni'matallahi alaihi, sehingga dia meremehkan nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya. Au yaskuta, atau dia diam, anil ingkari, dari pengingkaran, alaihim, kepada para sultan, fayakunu, sehingga ia ada mudahinan, adalah orang yang mencari muka, lahum, pada para sultan. Au yatakallafu, atau dia berupaya, fi kalamihi, dalam ucapannya, kalaman, pada ucapan, limardotihim, untuk restu mereka, wa tahsini halihim, dan memperbaiki keadaan mereka, membaiki kondisi mereka. Wa dzalika, hal yang sedemikian, huwa al-buktus sari, itu adalah kebatilan yang jelas, kebohongan yang konkret. Au ayat ma'a, atau ada kalanya dia ingin, fi ayyanala, agar ia mendapatkan min dunyahum, dari hartanya para sultan. Wa dzalika, hal itu, huwa as-suhtu, adalah kebusukan. Wa sayati, keterangan akan datang, fi kitabil halali wal harami, dalam bab, dalam kitab yang menjelaskan tentang kehalalan dan keharaman, ma yajuzu ayyukhada min amwalis salatin, keterangan yaitu atau sesuatu yang boleh diambil dari hartanya para sultan, wa ma la yajuzu, dan harta yang tidak boleh, dan sesuatu yang tidak boleh, minal idrari, dari memperbanyak harta atau mendapatkan pemberian yang banyak, wal jawaizi, dan beberapa penghargaan, wa ghairiha, dan yang lainnya.
Sayati ini mana fa'ilnya? Wa sayati akan datang fi kitabil halali wal haram, dalam kitab yang menjelaskan tentang halal dan haram, ma apa sesuatu. Itu fa'ilnya dari kata sayati. Katanya Imam Al-Ghazali, orang yang masuk pada para sultan, para pemimpin, para pejabat, para penguasa ini ya toh, itu ada kalanya yang ia cari pertama, dia menoleh agar mendapatkan perbuatan baik dari para sultan. Sehingga ketika ia mendapatkan kebaikan juga ada efeknya. Akhirnya dia melupakan nikmatnya Allah yang ia dapatkan. Kemudian ada kalanya dia itu kondisinya diam, tidak mengingkari kesalahan yang dilakukan oleh para sultan. Berarti dalam kondisi ini dia adalah orang yang mencari muka. Atau ada kalanya dia itu berupaya untuk berbicara, dengan pembicaraan sekiranya mendapatkan restu mereka, sekiranya diridhoi mereka. Dia justru membaik-baikkan perilaku para sultan. Oh, ini para pejabat ini orangnya baik. Sampai sudah betul Bapak dalam perbuatan, dalam memberikan kebijakan. Kamu tahu, ini adalah kebatilan yang konkret. Ini adalah kebohongan yang real, konkret. Dia cuma cari muka. Atau ada kalanya, kenapa kok orang itu bisa masuk kumpul dengan pejabat? Ada kalanya dia ingin mendapatkan harta mereka. Yang seperti ini juga adalah kebusukan. Seperti itu. Nanti dalam kitab Ihya ini ada bab penjelasan kitabul halal wal haram. Di situ akan ada keterangan hal-hal yang boleh diambil berupa hartanya para sultan dan yang tidak diperbolehkan. Apa yang tidak diperbolehkan itu? Mendapatkan pemberian yang banyak, mendapatkan penghargaan dan selainnya. Ini nanti dalam kitabul halali wal harami. Menakutkan. Coba kamu lihat bagaimana para pendiri imam madhab itu. Dekatkah mereka dengan para sultan? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Beliau-beliau itu tidak dekat, tidak masuk dalam kubangannya, lingkarannya para sultan. Seperti itu. Wa alal jumlati, secara global, fa mukhalatatuhum, mencampuri para sultan, para pejabat, miftahun lisyururi, kuncinya kejelekan. Wa ulamaul akhirati, sedangkan ulama akhirat, tariquhum al-ihtiyatu, jalan mereka adalah hati-hati. Wa qad qala, sungguh telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bada jafa, barang siapa yang tinggal di desa, jafa ya kosong, yakni maksudnya man sakanal badiyata jafa, barang siapa yang ia tinggal di desa, jafa kosong. Kosong berarti tidak punya beban berarti. Wa man ittaba'a as-sayda ghafala, barang siapa yang ia mengikuti binatang buruannya, ghafala, ia akan lalai. Wa man atas sultana, barang siapa yang mendatangi sultan, iftatana, maka ia mendapatkan fitnah, terbujuk, tertipu. Orang itu kalau dia tinggalnya di desa, dia itu akan kosong. Kosong di sini maknanya banyak. Maknanya banyak. Bisa bermakna dia tidak akan punya beban dengan urusan akhirat. Karena kalau di desa kan tidak dekat dengan para petinggi. Kan begitu. Atau dia justru nanti di akhiratnya ringan. Kalau makna zahirnya, kalau kamu tinggal di desa,
tidak begitu kaya. Sekilas begitu. Tapi hidupmu tenang apa enggak? Tenang. Duniamu tenang, akhiratmu tenang. Kemudian lanjutannya, barang siapa yang mengikuti hewan buruan, ia akan lalai. Kamu misalnya memburu kijang. Apa yang terjadi? Kijangnya lari sampai melewati 2 gunung. Lalai kamu. Tanggung jawabmu lupa. Karena pikiran kamu hanya kijang. Orang yang mendatangi sultan, dia tertipu, terbujuk. Tidak tegas sudah sih. Tidak bisa tegas. Ilmunya itu kayaknya hilang separuh mursyid. Gitu. Karena dikasih pemanis yang segar tadi itu, warnanya hijau itu kan. Paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu alaikum umara, akan ada alaikum bagi kalian umara, para amir, para pemimpin, ta'rifuna minhum, yang kalian mengenali mereka, wa tunkiruna, dan kamu mengingkarinya. Kamu kenal sebenarnya kepada mereka, tapi kamu juga mengingkari. Faman angkara faqad bari'ah, barang siapa yang mengingkari, ia berarti sudah bebas. Wa man kariha faqad salima, barang siapa yang tidak suka, ia akan selamat. Walakin man radiya, tapi barang siapa yang ridho, yang merestui, wa taba'a, dan mengikutinya, ab'adahu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menjauhkannya. Qila, lalu ditanya kepada Rasulullah, afala nuqatiluhum, tidakkah kami ini akan membunuh mereka, akan memerangi mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la masallu, tidak, jangan, masallu, selagi mereka sholat. Jadi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lanjutannya ini, pada satu waktu itu kalian akan memiliki pemimpin yang kalian tahu tentang pemimpin itu dan kalian mengingkarinya. Berarti pemimpin ini dikenali sama kalian dan kalian mengingkari. Berarti pekerjaan para pemimpin ini salah, nyeleweng. Barang siapa yang mengingkari, katanya Rasulullah, ia sudah bebas, ia telah bebas. Barang siapa yang tidak suka, ia sudah selamat. Tapi orang yang rela dengan pemimpin ini, orang yang mengikuti dengan pemimpin ini, maka Allah Ta'ala akan menjauhkannya. Lalu ditanya kepada Rasulullah, tidakkah kita akan memerangi mereka ya Rasulullah? Pemimpin itu apa kita perangi saja? Kemudian Rasulullah menjawab, la masallu, jangan, selagi mereka masih sholat. Ini ada kabar baik Rasul. Kabar baiknya apa? Sholat ini berarti sangat sentral. Seperti itu. Jadi para pemimpin, para pejabat itu, kalau kita mengaca kepada sejarah setelah khalifah yang 4 itu yang ada dalam sejarah catatannya yang positif itu adalah catatannya di masanya Harun ar-Rasyid. Tapi mayoritas ketika berbicara kerajaan, luar biasa. Kemewahannya, juga sisi negatifnya, sisi buruknya, seperti itu. Paham ya? Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.